Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sifaul Amin selaku dosen pengampu matkul kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa Indonesia di fenomena ini akan menjelaskan beberapa pengertian. Dan perkenalkan, nama saya Irfan Zulfa, NIM 330302101124, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan Indonesia merupakan gejala yang sangat alamiah dan gejala bisa terjadi pada bumi kita. Namun hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia atau nyawa dan gejala produk budidayanya atau kepemilikan harta kita serta benda kita serta rumah kita ataupun harta warisan kita dapat menyebutkan sebagai bencana alam yang terdahsyat seperti gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, badai, dan lain sebagainya. Kita juga memiliki banjir di perkotaan saat ini memiliki dampak ekonomi yang lebih besar dan sulit untuk dikelola, juga berdampak secara khusus kepada penduduk yang lebih padat dan terhadap akses kota manapun yang terjadi sangat kebanjiran. Hal ini membuat kerusakan menjadi lebih besar dan lebih mahal, seperti kerusakan pada bangunan, kemacetan yang sering terjadi pada ibu kota, terutama di Jakarta dan Tangerang serta sekitarnya. Ini juga menjadi hak kita wajib untuk melindungi serta untuk menjaga kelestarian alam. Dan untuk berikutnya lagi, untuk penanggulangan bencana atau BNB, penyebut bencana banjir menyebabkan korban menderita yang paling besar dibandingkan bencana lainnya. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 3 tahun ajaran 2020, dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020. Dalam penelitian tersebut, hal ini menjadi subjek dan objek permasalahan adalah fenomena yang menggunakan metode analisis. Maksud dari metode analisis adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga tidak terjadi bencana alam lagi di Indonesia. Solusi permasalahan yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian, dan sumber yang kami analisis adalah beberapa jurnal dan sebuah artikel yang berkaitan dengan judul mini riset. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisis fenomena yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Dan contoh analisis pada saat tahun 2010 pernah terjadi sebuah bencana alam, yaitu gunung meletus Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah, tempatnya di antara perbatasan Magelang dan Yogyakarta. Peristiwa tersebut menewaskan beberapa banyak korban jiwa serta merobohkan beberapa bangunan rumah, serta sudah merusakkan atau merugikan banyak warga, serta hewan-hewan pun banyak yang mati. Hal ini disebabkan oleh bencana alam seperti gunung meletus pada tahun 2010 dan 2007 pernah terjadi gempa di daerah Yogyakarta, ataupun 2006 dulu pernah terjadi yaitu bencana alam seperti tsunami di Aceh. Itu banyak memakan korban jiwa. Pada umumnya bencana ini telah juga disebabkan oleh alam, dan untuk bencana yang disebabkan oleh manusia seperti banjir, tanah longsor, hutan yang gundul, dan masih banyak lagi lah. Contohnya banjir daerah Jakarta, ibu kota, banyak para warga yang membuang sampah sembarangan di sungai sehingga aliran sungai tersembat dan air pun mengalir kemana-mana, terutama jalan dan daerah mana saja pun yang terkena genangan air. Banyak rumah warga yang tenggelam, dan di mana sajakah hal itu menjadi dampak negatif bagi seorang kita, terutama kita di Indonesia ini saat menjadi bencana alam. Contoh lagi, peristiwa
yaitu fenomena yang terjadi ketika investor memindahkan aset-aset dari investasi yang berisiko ke instrumen investasi lain yang risikonya lebih rendah. Variabel yang digunakan adalah return harian saham dan obligasi pemerintah Indonesia selama periode tahun 2008 sampai 2014. Penelitian ini akan menguji perubahan hubungan return saham dan obligasi selama periode krisis yang menyebabkan terjadinya fenomena Flickchio. Fenomena Flickchio ditemukan apabila return saham dan obligasi yang awalnya berhubungan positif berubah menjadi negatif. Kata research dari hasil penelitian ini menjadi periode tidak ditemukan adanya fenomena Flickchio yang bisa dibuktikan dengan adanya konsistensi maupun hubungan yang signifikan positif antara return saham dan obligasi sebelum, saat, dan sesudah peristiwa krisis terjadi. Sehingga disimpulkan bahwa peristiwa krisis di Indonesia tidak mempengaruhi perilaku investor untuk melindungi ekuitasnya dengan cara memindahkan investasi sahamnya ke obligasi pemerintah. Dan selanjutnya adalah analisis definisi anggaran, bagaimana terjadi perubahan Indonesia menjadi negara yang tercinta. Contoh negara di saat ini, Presiden Joko Widodo telah membangun ruas jalan tol dari Kudus, Demak hingga menuju ke Solo, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Yang kedua, Bapak Joko Widodo telah meresmikan jalan tol di Solo. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.